Halo, selamat malam pemirsa, saya Rizka Indah kembali hadir lagi ke hadapan Anda tentu saja malam hari ini menjelang akhir pekan dalam program Talk to iNews. Pemirsa, kalau kita ikuti kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso sudah hampir memasuki babak akhir, bahwa kita tahu di persidangan kemarin pihak dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso pun juga sudah menyampaikan agenda dupliknya di hadapan majelis hakim. Lalu saat ini tentu saja kita akan menunggu apa vonis yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim yang rencananya sidang akan kembali digelar pada pada tanggal 27 Oktober 2016 nanti. Kita akan bahas pada malam hari ini Jessica melawan. Seperti biasa pemirsa, sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan hadirkan beragam informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kami akan awali terkait dengan penusukan yang dilakukan terhadap pihak kepolisian yang kemarin terjadi di wilayah Tangerang, yaitu setelah dikonfirmasi langsung oleh pihak Mabes Polri, pelaku teror pos polisi yang berada di Tangerang yang bernama Sultan Azianza dipastikan adalah merupakan bagian dari kelompok teroris Oman Abdurrahman. Selain itu, dalam penggeledahan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian ditemukan beberapa barang bukti termasuk adalah atribut ISIS dan juga bahan dasar perakit untuk bom pipa. Selengkapnya kami hadirkan informasinya untuk Anda. Divisi Humas Polri hari ini memberikan penjelasan terkait aksi penyerangan pos polisi Cikokol Polres Tangerang Kota. Dalam keterangan persnya di Mabes Polri Jakarta, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Boy Rafli Amar memastikan pelaku Sultan Azianzah adalah bagian dari sel teroris kelompok Oman Abdurrahman. Dari hasil pengumpulan data, diketahui pada 9 Juni 2015, tersangka Fauzan Al-Ansari pernah mengunjungi Oman Abdurrahman di Nusa Kambangan. Oman Abdurrahman pun diketahui bagian dari komplotan Jamaah Ansarut Daulah yang menjadi anggota ISIS sebagai pemasok senjata yang didapatkan dari Filipina bagi Majelis Mujahidin Indonesia Barat. Nah, jadi cukup terkonfirmasi bahwa saudara Sultan adalah bagian dari jaringan sel-sel Oman Abdurrahman yang terrekrut. Boy Rafli menambahkan sejak Oktober 2015 hingga tewas, pihak keluarga mengaku Fauzan menjadi cenderung tertutup dan kegiatan yang dilakukannya tidak terpantau oleh keluarga. Jauh paku, amunisi aktif, serbuk potasium Florida, pipa PVC di rumah tersangka yang diduga digunakan sebagai bom pipa. Selain itu, polisi juga menemukan baterai, alat komunikasi, buku petaka akhir zaman, serta stiker logo ISIS. Dari Jakarta, Faris Al-Hasani, Randi Aditya, MNC Media memberitakan. Pemirsa, Ketua Parvi yang juga merupakan guru spiritual Gatot Brajamusti tiba di Polda Metro Jaya diantarkan secara langsung dari Mataram, Nusa Tenggara Barat oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Gatot sengaja diterbangkan menuju ke Jakarta untuk diperiksa terkait dengan kepemilikan senjata api yang diduga ilegal. Gatot Brajamusti tiba di gedung Resmob Polda Metro Jaya sore ini setelah dijemput penyidik Resmob dari Polda Mataram. Gatot yang menggunakan baju tahanan datang dengan dikawal sejumlah penyidik Resmob Polda Metro Jaya. Gatot dibawa ke Polda Metro Jaya dari Polda Mataram untuk menjalani serangkaian pemeriksaan dalam kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal. Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya, AKBP Budi Hermanto mengatakan penjemputan ini untuk mendalami penyidikan terakhir terkait kepemilikan senjata api. Penarikan Gatot juga untuk mempermudah penyidikan kasus-kasus lain seperti kepemilikan satwa dilindungi dan dugaan pencabulan. Kami dari penyidik akan mendalami terakhir mungkin
untuk proses penyidikan senjata api, karena kami akan melakukan pemberkasan terhadap kasus senjata api. Itu yang pertama, termasuk dengan berkaitan dengan perkara yang sudah dikirim berkas perkara kasus narkoba ini P19, tetapi sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polda Mataram terhadap kasus narkoba. Nah, kami rencana menarik saudara tersangka Gatot Brajamusti ke Polda Metro Jaya, mengingat masa penahanan di Polda Mataram masih panjang waktu penahanan, dan kami manfaatkan itu untuk melengkapi dokumen serta berkas perkara dan keterangan saksi-saksi lain. Penyidik juga akan mendalami pernyataan kuasa hukum Gatot yang mengatakan akan membongkar jaringan trafficking atau penjualan orang dan narkotika. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, MNC Media, memberitakan. Selanjutnya pemirsa, kami ajak Anda untuk menuju ke Polda Metro Jaya. Sudah ada rekan Shirley Pertias di sana yang akan melaporkan terkait dengan pemeriksaan Gatot Brajamusti. Shirley, apakah pemeriksaan terhadap Gatot Brajamusti sudah selesai dilakukan atau masih berlangsung? Ya, baik Rizka, dan juga pemeriksaan. Memang pemeriksaan terhadap Gatot Brajamusti di Resmo Polda Metro Jaya hingga saat ini masih terus berlangsung. Dapat dilihat di belakang saya, memang sejumlah awak media masih menanti hasil dari pemeriksaan terhadap Gatot Brajamusti yang dibawa langsung dari Polda Mataram menuju Polda Metro Jaya yang tiba pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang hari tadi. Dan penjemputan dari Gatot Brajamusti ini juga memang guna untuk mendalami penyidikan terakhir Gatot terkait kepemilikan senjata api legal miliknya yang juga digunakan sebagai properti dalam produksi film yang dikuasai oleh Gatot pada tahun 2011 silam. Selain itu, memang penjemputan Gatot menuju Polda Metro Jaya ini juga guna melancarkan sejumlah pemeriksaan kasus lainnya, diantaranya yaitu kasus pemilikan satwa dilindungi dan juga kasus dugaan pencabulan yang menyeret nama dari Ketua Parvi sekaligus juga guru spiritual Gatot Brajamusti. Dan selain itu juga dari penyidik Resmo Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dari pemeriksaan ini juga nantinya akan mendalami pernyataan dari kuasa hukum Gatot, khususnya terkait yang mengatakan akan membongkar jaringan trafficking atau penjualan orang dan narkotika. Dan memang meski pemeriksaan sudah berlangsung selama 5 jam, namun hingga saat ini pemeriksaan oleh Gatot Brajamusti masih belum juga usai. Namun diduga atau berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa rencananya Gatot Brajamusti akan ditahan terlebih dahulu guna melancarkan pemeriksaan dari 2 kasus lainnya, yaitu kasus kepemilikan satwa dilindungi dan juga dugaan pencabulan oleh Gatot Brajamusti. Ya, Rizka. Baik, Shirley Pertias, pemirsa melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Terima kasih Shirley, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita lain pemirsa terkait dengan Pilkada DKI Jakarta. Salah satu calon gubernur DKI Jakarta yaitu adalah Anies Baswedan menyoroti langsung terkait dengan penataan pasar Tanah Abang agar tidak sepi dari pembeli. Selain itu, dari Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno yang juga turut membantah terkait dengan penerimaan 400 unit komputer untuk memenangkan salah satu pasangan calon dari petahana yaitu Ahok Jarot. Berbagai upaya pemerintah untuk menata kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, hingga kini belum membuahkan hasil maksimal. Para penjual yang sebelumnya telah difasilitasi, kini malah meninggalkan kios-kios mereka. Melihat kondisi ini, calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan melakukan penataan yang tidak sekedar memfasilitasi para penjual, namun mampu menarik pembeli. Jadi tadi mereka menyampaikan usul supaya tolong itu diaktifkan lagi. Karena sudah 2 tahun lebih program itu nggak berjalan, konsekuensinya mereka sepi. Tak hanya berdialog dengan para penjual, dalam kunjungannya Anies juga sempat berbelanja kaos, pakaian tidur hingga pakaian anak. Sementara itu, Ketua KPUD DKI Sumarno membantah adanya penerimaan 400 unit komputer yang telah diprogram untuk memenangkan pasangan Cagup dan Cawagup petahana Ahok Jarot.
Menurutnya KPUD DKI mendapat pinjaman komputer dan laptop dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut dianggap wajar karena sudah menjadi kewajiban Pemprov DKI untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemilu. Pihaknya pun akan segera mengembalikan semua unit komputer dan laptop yang dipinjamkan. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan. Dan pemirsa, sesaat lagi Talk 2 News masih akan kembali ke hadapan Anda dengan perbincangan terkait dengan tema kami, yaitu adalah Jessica melawan. Sesaat lagi, tetaplah di Talk 2 News.